Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Rizal Jailani dengan NIM 18 12 10 185 dari kelas PAIE semester 6. Di sini saya akan menjelaskan skenario pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning Al-Quran Hadis MTS kelas 9 semester ganjil, yang mana tugas ini diberikan oleh dosen kita yaitu Ibu Helna MPD. Dan yang pertama-tama yang akan saya jelaskan itu, saya akan menjelaskan pengertian pemetaan. Apa sih yang dimaksud dengan pemetaan itu? Jadi pemetaan itu atau kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Jadi bisa dikatakan itu pemetaan adalah suatu sub dari kompetensi inti ya. Dan kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang mana bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh seluruh peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Selanjutnya kita langsung saja masuk kepada pemetaan kompetensi dasar mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 semester 1. Yang pertama itu kita membaca Al-Quran surat pendek pilihan, yang mana di dalamnya kita memberikan arahan kepada para siswa untuk menerapkan hukum mad silah dalam Quran surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Dan yang kedua, menerapkan hukum mad lazim, mukhafaf, kilmi, musakol kilmi, dan mad farqi dalam Al-Quran. Dan yang kedua itu kita menerapkan yang mana di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa bagian surat ya, ada yang surat yang panjang dan ada juga surat-surat pendek. Di sini kita memberikan pemahaman kepada para siswa untuk melakukan atau suruh membaca yang surat-surat pendek, yang mana yang di dalamnya itu terdiri dari surat Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, yang mana di dua surat itu terdapat kandungan tentang hukum fenomena alam. Dan yang selanjutnya kita memahami keterkaitan isi kandungan Quran surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah tentang hukum fenomena alam dalam kehidupan. Dan yang selanjutnya menerapkan kandungan surat Al-Qari'ah, Al-Zalzalah dalam fenomena kehidupan sehari-hari dan akibatnya. Dan yang selanjutnya ini yang ketiga adalah memahami hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Yang pertama itu di mana yang di dalam itu kita menulis hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Dan yang kedua, menerjemahkan makna hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Ini bisa dikatakan kita menjelaskan kepada para siswa untuk menjelaskan kepada para siswa kandungan yang ada di dalam hadis ini apa gitu ya. Selanjutnya kita menyuruh para siswa untuk menghafal hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Dan selanjutnya kita memberikan penjelasan atau menjelaskan keterkaitan isi kandungan hadis dalam perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan dan fenomena kehidupan dan akibatnya. Selanjutnya menghafal hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Selanjutnya menjelaskan keterkaitan isi kandungan hadis dalam perilaku menjaga dan melestarikan ya. Selanjutnya yaitu yang keempat, kita membaca Al-Quran surat pendek pilihan, yang mana di dalamnya itu kita menerapkan hukum bacaan mad, lam, dan ro dalam Quran surat Al-Asr dan Al-Alaq. Dan yang selanjutnya menerapkan hukum bacaan mad lazim, mukhafaf harfi, dan musakol harfi dalam Al-Quran.
Selanjutnya ini yang kelima, yaitu menerapkan Al-Quran surat, atau kita memilih surat-surat pendek tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu, dan yang di dalam itu terdapat memahami isi kandungan surat Quran surat Al-Asr dan Al-Alaq tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu. Selanjutnya memahami keterkaitan isi kandungan surat Al-Asr dan Al-Alaq tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu dalam fenomena kehidupan. Selanjutnya menerapkan kandungan Quran surat Al-Asr dan Al-Alaq tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu dalam fenomena kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya ini yang keenam, yang mana memahami hadis tentang menuntut ilmu dan menghargai waktu, yang mana di dalamnya itu ada materi tentang menulis hadis tentang menuntut ilmu dan menghargai waktu. Dan selanjutnya menerjemahkan makna menuntut ilmu dan menghargai waktu supaya mereka itu jelas ya. Selanjutnya kita memberikan arahan kepada para siswa untuk menghafal hadis tentang ilmu, menghargai waktu, dan menjelaskan keterkaitan isi kandungan hadis tersebut dalam perilaku menuntut ilmu dan menghargai waktu dalam fenomena kehidupan keseharian. Selanjutnya ini yaitu ada pengembangan perencanaan dalam beberapa konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita mempelajari Al-Quran hadis gitu ya kepada para siswa? Kita menjelaskan kepada para siswa bahwa tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari mata pelajaran Al-Quran hadis itu yang pertama untuk mengetahui pengertian dan pembelajaran Al-Quran hadis, dan yang kedua untuk mengetahui tujuan dari pembelajaran Al-Quran hadis, dan yang ketiga untuk mengetahui fungsi dari pembelajaran Al-Quran hadis, dan yang keempat untuk mengetahui ruang lingkup pembelajaran Al-Quran hadis, dan yang kelima untuk mengetahui urgensi pembelajaran Al-Quran hadis bagi siswa. Jadi semuanya itu dalam mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks itu kita harus menjelaskan. Yang pertama itu menurut saya kita menjelaskan kepada para siswa apa sih tujuan untuk mempelajari Al-Quran hadis gitu ya. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu kegiatan pembelajaran itu di dalamnya yang pertama itu ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan tersebut yang pertama itu menyampaikan tujuan pembelajaran, dan yang kedua apresiasi dan motivasi bahwa betapa pentingnya belajar Al-Quran hadis, yang mana di dalamnya itu kita untuk mengetahui tata cara membaca dan memahami Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua yaitu kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti itu terdapat penjelasan. Yang pertama itu guru meminta peserta didik untuk mencermati ayat beserta perenungnya yang ada pada kolom mari mengamati. Dan yang selanjutnya guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan tentang Al-Quran dan hadis beserta artinya. Selanjutnya guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil pencermatan peserta didik. Jadi ini bisa dimaksud itu kita memberikan penjelasan ketika si para peserta didik itu mungkin sudah kita suruh untuk membaca ya. Selanjutnya guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang dikemukakan peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya guru memberikan tugas kepada siswa tentang tanya jawab seputar Al-Quran hadis. Ini dan yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama itu di dalam penutup guru menyampaikan kepada peserta didik tentang hasil kerja berdasarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan materi Al-Quran hadis. Yang selanjutnya itu pemberian tugas. Selanjutnya guru menutup pertemuan pembelajaran dan kita menutup dengan salam. Selanjutnya bagian ada metode ya. Yang pertama itu dengan mungkin di dalam metode pembelajaran itu dalam kegiatan belajar mengajar yang sering kita temui ya, yaitu metode ceramah dan metode tanya jawab. Selanjutnya
alat dan media yaitu papan tulis, spidol, dan infocus. Selanjutnya yaitu penilaian. Yang pertama itu kita sebagai guru seharusnya bisa memberikan penilaian itu kepada siswa itu tidak hanya dalam dalam kegiatan penugasan, tetapi yang pertama itu sikap, yang mana kita melihat para siswa itu mengikuti pembelajaran dan tepat waktu dalam mengumpulkan tugas atau tidak ya. Baru kita dalam melakukan penilaian langsung dalam ke penugasan, yaitu di dalam penugasan itu ada dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Dan selanjutnya yaitu ada pengembangan ide-ide pembelajaran, yang mana di dalamnya itu yang pertama kita membuat pembelajaran kreatif, dan yang kedua penggunaan audio dan video, dan yang ketiga yaitu ada pembelajaran luar biasa, dan yang keempat yaitu guru membuat forum diskusi dan memberikan siswa untuk mengungkapkan pemikiran mereka, dan yang selanjutnya yaitu yang kelima melibatkan games atau permainan. Di sini kenapa kita harus melakukan di selingan pembelajaran itu harus ada games atau permainan, karena supaya tidak membuat jenuh kepada para siswa. Dan selanjutnya yaitu kita membuat komunitas belajar. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan atau saya paparkan dalam metode ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materinya, karena bisa dikatakan masih kurang persiapan dalam menyampaikan materi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.